Gila, benar-benar gila. Coba Anda bayangkan, tahu nggak struktur organisasi dari mulai pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan desa? Yang pertama, itu kalau pemerintahan pusat, itu ada namanya presiden dan wakil presiden. Ya, itu ada legislasinya itu DPR, RI, sama DPD. Betul nggak? Nah, pembantunya itu ada namanya menteri yang membawahi beberapa kementerian atau departemen. Lalu dari situ masuk ke struktur organisasi di tingkat provinsi. Tingkat 1 ada namanya gubernur dan wakil gubernur. Pembantunya juga sama, itu ada kepala-kepala dinas. Ya. Nah, dari situ turun lagi ke tingkat kabupaten atau daerah tingkat 2. Sama juga, itu ada namanya bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Dan di sampingnya juga atau legislasinya itu ada DPR tingkat 1 dan DPR tingkat 2. Betul nggak? Sama kan dari pusat ke provinsi ke kabupaten. Tetapi ke bawahnya lagi itu ada namanya pemerintahan tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan ini tidak ada wakil camat. Itu yang membedakannya. Hanya ada sekretaris camat atau sekcam biasa dipanggilnya atau sekmat. Nah, di bawahnya juga sama, ada kasih. Nah, ini dia. Yang paling bawah ada namanya kelurahan atau desa, pemerintahan desa itu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena berisikonya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul kan? Kepala desa tidak ada wakil kepala desa. Kelurahan atau lurah juga tidak ada wakil lurah. Yang ada hanya sekretaris lurah atau sekretaris desa. Di bawahnya juga sama, ada kaur kasih sebagai perangkat desa. Inilah yang membedakan antara pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa. Dan di sampingnya juga ada namanya legislasinya itu BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Sebenarnya sama sih tugasnya dari mulai pemerintahan pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, kemudian camat hingga ke desa. Itu sebenarnya sama, cuma yang membedakannya itu adalah tunjangan hari rayanya. Nah, ini dia. Kalau misalkan dari pusat sampai ke kecamatan, itu semuanya ada tunjangan hari raya. Nah, kalau kita di sini, di desa, tidak ada tunjangan hari rayanya. Dan juga, kalau misalkan gaji dari pusat sampai dengan kecamatan, itu per bulan ada, rutin. Setiap bulan ada. Sementara, kalau di desa, itu yang pertama di awal tahun, itu biasanya per triwulan loh. Januari, Februari, Maret baru bisa dikasihkan. Dan itu pun harus diajukan, tanpa otomatis. Coba bayangkan. Cobalah sekarang kalau misalkan Anda yang ada di di pemerintahan desa, silakan komen di bawah.